Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Sun Fasyang Sutra Tratai episode 47, Kapina dan Gavampati. Belajar ajaran Buddha adalah harus belajar sampai batin Buddha masuk ke dalam batin kita. Kita harus menghormati orang lain, tidak membedakan pria wanita ataupun tua muda, kaya ataupun miskin. Kita harus memandang setara semuanya. Dengan menghargai ini merupakan melihat orang dengan batin Buddha. Semua orang adalah Buddha. Kita masih ingat tentang Bodhisattva Sadapaributta adalah seperti ini. Dia tidak peduli siapapun menghinanya, memarahinya, memukulnya, dia juga tetap akan sama, menyingkir, memberi hormat, menghormati. Aku tidak berani meremehkan Anda, karena Anda kelak juga akan bisa mencapai kebudaan. Lihatlah, dengan cara seperti ini juga merupakan suatu praktik pembinaan diri. Terlebih lagi, yang hendak kita pelajari sekarang adalah kembali pada sifat hakiki kebudaan. Jika demikian, mungkin saja orang yang kita perlakukan adalah semua Buddha dan Bodhisattva yang kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Mungkin saja seperti itu. Memperlakukan orang lain dengan batin Buddha, kita akan bersikap rendah hati dan penuh hormat, beranggapan semua orang adalah Buddha, sebagaimana dilakukan oleh Sadapaributta. Selain itu, terhadap tabiat kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Jangan ada tabiat buruk. Terkadang kesalahan yang tidak disengaja juga akan menimbulkan sebab akibat yang berlanjut dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, saya sering mengatakan kepada semua orang, melatih diri berarti kita harus mengubah tabiat kita. Tabiat buruk jangan sampai muncul dalam sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Tabiat buruk harus diperbaiki. Harus tahu bahwa tabiat buruk dari kehidupan ke kehidupan adalah sulit dilepaskan. Penghinaan dan ketidakhormatan sesaat, bercanda untuk mempermainkan orang lain akan mendatangkan buah balasan karma. Jadi, jika kita harus bermawas diri dan bertulus hati untuk menjalin jodoh baik, kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak boleh berkata, hanya bercanda, jangan terlalu serius. Tidak boleh begitu. Ataupun ketika kita melihat orang lain, terkadang memiliki tabiat yang sulit dikendalikan. Itu merupakan tabiat orang lain. Janganlah kita secara tidak sengaja meniru tabiat buruk dari orang tersebut. Ini juga tidak boleh. Oleh karena itu, Buddha juga memperingatkan kita seperti ini. Meskipun Anda secara tidak sengaja melakukan kesalahan, tetap saja Anda memperlakukan orang yang membina diri, mempermainkan dia, ataupun meniru kebiasaannya, sehingga membuat orang-orang tidak menghormatinya. Ini akan memperoleh buah akibat dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, meskipun telah melepaskan kerisauan-kerisauan itu, akan tetapi tabiat buruk masih ada. Mari kita lihat di bawah ini. Dua arhat agung, yakni Gavampati dan Biksu Kapina. Panggilan untuk Kapina juga disebut rumah besar ruangan, karena orang tuanya pada saat itu ketika sedang memohon untuk mendapatkan seorang anak adalah memohon kepada bintang atau naksatra. Jadi setelah mengandung anak yang dilahirkan ini, dia lalu menggunakan rasi bintang ini sebagai namanya Kapina. Pada waktu awal monastiknya, pada awal itu dia berpikir ingin mengikuti Sang Buddha, berada di samping Buddha. Ada suatu ketika, perjalanan dari tempat tinggalnya akan menuju ke wihara tempat Buddha tinggal. Mendadak hujan, hujannya sangat deras. Di saat itu ada sebuah rumah. Rumah ini merupakan tempat pembakaran tembikar atau keramik. Sebuah rumah tempat ahli semacam pembuat tembikar tangan. Jadi orang yang baru awal mau membangkitkan tekad ini, anak muda yang baru bermonastik ini meminjam tempat untuk menginap ahli tembikar ini. Melihat anak muda yang begitu bertekad, mau melatih diri, terutama ingin mencari yang maha tersadarkan,
Maka dia juga sangat bersukacita dan menyediakan satu ruangan kecil, namun ruangan ini kosong tanpa isi. Dia lalu menggunakan beberapa jerami kering, mengalas satu sudut dengan jerami yang kering dan berkata, "Anak muda, saya hanya ada ruangan kosong ini. Apapun tidak ada. Akan tetapi ada jerami kering yang menjadi alas di atas lantai. Kamu untuk sementara ini bisa berlindung dari hujan di sini." Pada waktu itu, hari juga sudah menggelap. Dia lalu duduk di tempat itu, dan saat dia mau memulai menenangkan hati, hujan di luar masih sangat deras. Tiba-tiba ada seorang praktisi yang melatih diri masuk ke dalam ruangan. Anak muda ini melihat praktisi ini masuk. Mereka sangat bahagia dan segera memberi tempat duduk yang telah dialasi jerami ini kepada sang praktisi. Segera mempersilahkan praktisi ini duduk. Dia duduk di tempat itu, duduk berhadapan muka. Anak muda tiba-tiba menyadari praktisi ini mengapa begitu agung, lalu timbul rasa hormat. Di tempat tersebut bersujud kepadanya. Ternyata praktisi ini adalah Buddha. Jadi ketika sang Buddha melihat orang ini, seorang anak muda yang begitu tulus berniat untuk membina diri. Lalu Buddha duduk dan mulai membabarkan dharma kepadanya. Di antara waktu ini, Kapina pun dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah jalinan jodohnya. Karena dia memiliki niat batin seperti ini, melihat seorang yang meninggalkan kehidupan keluarga, dia begitu penuh hormat, memperlakukan dia seperti itu. Ternyata sosok yang dihormati, dia beri sembah sujud, muliakan orang yang dia beri tempat duduknya ini, ternyata merupakan orang yang dia ingin ikuti, Sang Mahasadar, Sang Buddha. Kapina artinya rumah besar ruangan, dikarenakan terlahir setelah orang tuanya berdoa pada rasi bintang tersebut. Juga dikarenakan dirinya menginap sekamar Buddha, jadi di dalam sutra agama menyatakan, dalam agama sutra disebutkan, dalam ajaran Buddhaku, di antara orang-orang mengenal rasi bintang, matahari dan bulan dengan baik, Kapina adalah yang terunggul. Karena Kapina, selain namanya yang berarti rasi bintang, ia juga mendalami ilmu tentang rasi bintang di langit. Maka Buddha memuji beliau. Di antara orang-orang mengenal rasi bintang, matahari dan bulan dengan baik, Kapina adalah yang terunggul. Inilah biksu Kapina. Ia memandang orang lain dengan hati seorang Buddha, menganggap setiap orang adalah Buddha, serta bersikap rendah hati dan penuh hormat kepada siapapun, seperti Bodhisattva Sadapaributta. Selanjutnya adalah Gavampati. Gavampati adalah seseorang yang memiliki pencapaian spiritual yang sangat baik. Namun namanya diterjemahkan sebagai penyakit lembu mengunyah. Ini karena ia memiliki penyakit lembu mengunyah. Artinya, meskipun Sramana ini pada dasarnya merupakan seorang praktisi yang sangat baik, namun dia memiliki suatu kebiasaan atau tabiat buruk. Dan kebiasaan ini merupakan suatu sifat bawaan sejak lahir. Apa sebenarnya penyebab kebiasaan ini? Yakni mengatakan bahwa Sramana ini pada kehidupannya yang lampau, sejak kecil dia memasuki kehidupan monastik. Pada perkumpulan sangha tersebut terdapat seorang biksu tua. Biksu tua tersebut telah berusia lanjut, sudah tidak mempunyai gigi, namun dia memiliki sebuah tabiat buruk. Bentuk dan kondisi mulutnya akan terus bergerak tanpa henti. Sramana kecil ini melihat biksu tua ini. Melihat itu adalah hal yang lucu. Sering meniru bentuk dan kondisi mulutnya. Ketika tidak ada hal yang dilakukan juga terus menggerakkannya, seperti sedang mengunyah sesuatu. Terkadang biksu tua ini juga akan seperti seekor lembu yang mengeluarkan bunyi siulan. Lembu bersiul, memiliki kebiasaan yang demikian, sehingga anak ini, Sramanera, seperti ini sering mengikuti di sampingnya, sering mengganggunya, sehingga dengan demikian dia telah memupuk kebiasaannya. Biksu tua merupakan orang yang memiliki pelatihan diri dan berpikir bahwa ini hanyalah seorang anak kecil, tidak timbul kerisauan.
Namun, orang yang berada di sampingnya akan berkata, "Sramanera kecil, Anda harus menghormati orang tua. Jangan terlalu nakal." Dia kemudian akan menggunakan sikap biksu tua untuk menghadapi para monastik yang lain. Kita dapat membayangkan betapa nakalnya Sramanera kecil ini. Hanya karena demikianlah membuat hal tersebut menjadi kebiasaannya. Mulai dari saat itu, selama 500 kehidupan terlahir sebagai lembu, 500 kehidupan terlahir di sebagai lembu, perilaku dan tabiat seekor lembu adalah seperti ini. Kemudian setelah 500 kehidupan, barulah dia terlahir sebagai manusia kembali. Ketika kembali ke kehidupan manusia, tetap sama seperti di kelahiran sebelumnya, yang selama 500 masa kehidupan itu, kehidupannya sebagai lembu, tabiatnya itu masih terbawa ketika terlahir sebagai manusia. Jadi, di kehidupan sebagai manusia, selama 500 kehidupan lagi, tetap seperti itu, benar-benar sangat sulit atau melelahkan. Hanya di 500 masa kehidupan sebagai lembu, dan kemudian 500 masa kehidupan lagi sebagai manusia, adalah 1000 masa kehidupannya, 1000 kelahiran sebelumnya. Tindakan dari Sramanera kecil walaupun tidak bermaksud jahat, hanya sangat nakal, terutama terhadap seorang praktisi. Olok-olokan seperti ini, sebab akibat seperti ini juga akan mendapat balasan. Jadi, 500 kehidupan sebagai lembu dan 500 kehidupan berikutnya sebagai manusia, tetapi tabiat lembunya masih ada. Terus sampai era kelahiran Buddha. Walaupun dia telah memiliki jalinan jodoh ini, bertemu dengan Buddha dan mengikuti Buddha, meninggalkan kehidupan berkeluarga, tetapi sebagian tabiatnya masih ada, seperti perilaku lembu, mengunyah rumput masih belum hilang. Gavampati artinya penyakit lembu mengunyah. Ketika masih seorang Sramanera, dia mengolok-olok seorang biksu tua kalau dirinya seperti lembu bersiul. Sejak itu dia terlahir sebagai lembu selama 500 masa kehidupan, sekalipun akhirnya terlahir sebagai manusia, selama 500 masa kehidupan selalu dihinggapi penyakit lembu mengunyah. Maka Sang Buddha melihat ketekunannya dalam melatih diri, dan Dharma Buddha telah terserap ke dalam batin, juga sudah memperoleh manfaat untuk diri sendiri. Kerisauan dalam lubuk hatinya, kegelapan batin, semuanya sudah terkikis. Segala kebocoran atau noda telah lenyap. Juga memutuskan segala ikatan dari keberadaan. Namun tabiat inilah yang tidak mampu dihilangkan, dan Sang Buddha khawatir orang-orang yang hidup di arahnya jika masih menyimpan praktik tidak patut atau ada penghinaan terhadapnya, juga akan menciptakan karma buruk. Sehingga Sang Buddha, demi ingin agar setiap orang dapat menghormati yang Arya ini, maka Sang Buddha lalu mulai berkata kepada semua orang, "Kalian tahu, mulutnya terus bergerak. Sebenarnya dia sedang melafalkan nama Buddha, sehingga memberikan kepadanya seuntai tasbih. Demikianlah dia melafal nama Buddha. Kemungkinan saat ini sebagian orang tua mengambil seuntai tasbih, lalu seperti ini sebutir demi sebutir terus menghitungnya. Kita juga melihat bahwa mulutnya terus bergerak. Mungkin ini adalah di zaman tersebutlah Sang Buddha demi agar semua orang tidak lagi menciptakan karma ucapan terhadap yang Arya ini, ataupun memandang rendah. Maka dengan kebijaksanaan dan kewelas asihan dari Sang Buddha, beliau lalu memberitahukan kepada semua orang bahwa dia sedang melafalkan nama Buddha. Sambil menghitung tasbih, melihat dia melafalkan nama Buddha berapa kali, maka menggunakan untai tasbih ini menghitungnya. Melafalkan nama Buddha berarti sedang melenyapkan kerisauan dan ingin agar ajaran Buddha terserap ke dalam batin. Oleh karena itu, berharap setiap orang terhadap yang Arya ini harus memiliki rasa hormat. Bahkan, meskipun berkata demikian, Sang Buddha tetap merasa khawatir ketika yang Arya ini pergi ke tempat lain untuk berpindah patah. Karena di dunia manusia, kadang ada yang tanpa sengaja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Sang Buddha memberitahunya, "Anda mau pergi menerima persembahan dari para dewa.
Namun janganlah melakukan pindah patah di dunia manusia. Pergilah dan terima persembahan dari para dewa. Selama waktu itu, Sang Buddha terus berada di antara umat manusia sampai beliau mencapai parinirvana. Dan yang Arya ini terus menerima persembahan di alam para dewa. Namun ketika beliau mendengar bahwa Sang Buddha telah memasuki parinirvana, pada saat itu yang Arya Gavampati merasa sangat sedih. Di tengah-tengah menerima persembahan, beliau segera bersujud dengan kepala menyentuh tanah lalu berkata, "Sang Buddha telah memasuki parinirvana. Saya akan mengikutinya karena seperti gajah, seperti seekor anak gajah yang mengikuti induk gajah, maka setelah mendengar Sang Buddha telah memasuki parinirvana, beliau pun ikut memasuki parinirvana." Ketika Buddha parinirvana, yang Arya Gavampati pun mendengar berita ini. Dikatakan bahwa Gavampati lalu bersujud dengan kepala ke tanah. Anggota Sangha dengan kebajikan terunggul di dalam persamuhan menakjubkan ini. Setelah mendengar bahwa Buddha telah parinirvana, dia lalu mengikutinya. Layaknya ketika Raja Gajah mati, anak-anak gajah pergi mengikutinya. Sehingga yang Arya di dunia ini sebenarnya apakah melakukan kesalahan tanpa niat? Kalian lihat, dia ingin masuk ke tengah masyarakat. Buddha merasa sangat khawatir. Saudara sekalian, kita harus pikirkan apakah melakukan kesalahan tanpa niat juga akan menimbulkan balasan karma dari masa ke masa kehidupan, sehingga kita tidak terhadap orang dan dalam melakukan hal-hal seharusnya dengan menggunakan hati yang sangat tulus dalam sutra agama. Buddha berkata demikian. Bahagia di alam surga, tidak bahagia di alam manusia. Biksu Gavampati adalah yang terunggul. Dia bahagia di alam surga, menerima persembahan, tetapi di dunia akan ada sedikit kerisauan, sehingga dia bahagia di alam surga, tidak bahagia di alam manusia. Ini merupakan keunggulan Biksu Gavampati. Saudara sekalian, walaupun dia jarang ada di alam manusia, selalu berada di alam surga, akan tetapi Buddha memasuki parinirvana. Seperti gajah yang ingin ikut pergi, dapat dilihat bahwa dia sang menghormati Buddha dan juga ingin kita mengingatkan kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Jangan membiarkan tabiat buruk kita menjadi penderitaan yang terbawa ke dunia pada kehidupan masa mendatang. Singkat kata, semua orang harus bersungguh hati terhadap orang yang menangani hal-hal, harus bersungguh hati. Ada tabiat buruk harus segera diubah, harus mawas diri dan tulus. Menjalin jodoh baik dengan orang lain ini sangat penting. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.